warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Risma Mega Silvia dari kelas 2A Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur jangka sorong dan praktikum momentum dan impuls. Selamat menonton. Kalian tahu nggak sih apa itu jangka sorong? Terus siapa ya kira-kira penemunya? Tahu nggak bagian-bagian dari jangka sorong itu apa aja? Penasaran kan? Kalau gitu, kita simak video berikut ini. Tada! Nah, ini alat yang disebut dengan jangka sorong. Jangka sorong adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman, jarak, bahkan diameter dalam suatu benda. Selanjutnya itu ada bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas rahang atas. Rahang atas terbagi menjadi dua bagian, yaitu rahang atas tetap dan rahang atas geser. Rahang atas ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Lalu ada rahang bawah. Rahang bawah juga terdiri atas dua bagian, yaitu rahang bawah tetap dan rahang bawah geser. Rahang bawah ini berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda dan diameter luar suatu benda. Selanjutnya itu ada pengunci. Pengunci ini berfungsi untuk mengunci pergerakan dari si rahang geser. Lalu ada deprop. Deprop ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Selanjutnya itu ada skala utama dan skala nonius. Jika kita melihat kardus dari jangka sorong, di sini sudah tertera nilai NST-nya, yaitu sebesar 0,02 mm. Lalu, bagaimana sih kalau kita ingin melihat NST-nya dari jangka sorong? Nah, begini caranya. Pada gambar terdapat 49 garis pada skala utama dan terdapat 50 garis pada skala nonius. Selanjutnya itu ada MSD, yaitu besarnya satu skala utama. Pada gambar, satu skala nonius dilalui oleh satu garis pada skala utama. Jadi MSD-nya itu sebesar 1. Lalu ada VSD. VSD adalah besarnya satu skala nonius yang rumusnya jumlah skala utama dibagi jumlah skala nonius. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa skala utamanya itu sebesar 49 dan skala noniusnya itu sebesar 50. Jadi 49 dibagi 50 sama dengan 0,98. Tadi kita sudah mendapatkan MSD-nya sebesar 1. Rumus untuk mencari NST adalah MSD dikurang VSD. MSD-nya 1 dikurang VSD-nya 0,98 sama dengan 0,02. Selanjutnya itu adalah cara pemakaian dari jangka sorong. Pertama, kita siapkan dulu jangka sorongnya. Lalu kita siapkan benda yang akan diukur. Yang pertama itu kita putar kuncinya untuk mengendurkan. Lalu tarik. Siapkan benda yang mau kita ukur. Taruh di sini. Letakkan di antara kedua rahang. Lalu jepit. Jepit sampai tidak ada jarak di antara keduanya. Lalu putar lagi untuk mengunci. Putar sekrupnya ini untuk mengunci. Nggak copot, terus dicopot. Kita baca deh hasil pengukurannya. Ini adalah hasil pengukuran dari diameter tutup botol. Mari kita hitung berapa hasil pengukurannya.
Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama itu dapat mengetahui apa itu hukum kekekalan energi. Yang kedua, dapat mengetahui apa itu momentum dan impuls. Yang ketiga, dapat mengetahui tentang tumbukan elastis dan tak elastis. Momentum adalah kesukaran suatu benda untuk berhenti bergerak. Momentum termasuk ke dalam besaran vektor karena ia memiliki besaran dan arah. Rumus mencari momentum adalah P sama dengan M dikali V, di mana P itu adalah momentum, M itu massa, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan, yang satuannya meter per second kuadrat. Sedangkan impuls adalah suatu peristiwa gaya yang bekerja dalam waktu yang hanya sesaat. Hukum konservasi energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah atau dipindahkan dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Tumbukan adalah suatu peristiwa tertabraknya dua benda yang saling bergerak. Karena tumbukan ini terjadi, terdapat hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Tumbukan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tumbukan elastis dan tak elastis. Tumbukan elastis adalah ketika kedua benda tidak saling bersatu setelah tumbukan. Sedangkan tumbukan tak elastis adalah ketika kedua benda yang saling menempel satu sama lain setelah tumbukan. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini ada linear air trap, air supply, timer counter, kabel penghubung, troli, mistar, gerbang cahaya, neraca digital. Berdasarkan praktikum, terdapat 2 kali percobaan, yaitu pada percobaan pertama, kedua troli mempunyai perbandingan massa yang sama, dan pada percobaan kedua, kedua troli mempunyai perbandingan massa yang berbeda. Pada percobaan pertama, terdapat 2 bagian, yaitu ketika kedua massa sama-sama digerakkan, dan ketika salah satu massa saja yang digerakkan. Lalu, pada percobaan kedua, terdapat 3 bagian, yaitu ketika kedua massa sama-sama digerakkan, lalu yang kedua ketika massa besar yang diam, massa kecil yang digerakkan, lalu ketiga ketika massa yang kecil diam, massa besar yang digerakkan. Cara kerja praktikum momentum. Yang pertama, alat dan bahan itu disiapkan. Yang kedua, troli ditimbang dengan neraca digital. Yang ketiga, panjang troli diukur dengan mistar. Keempat, timer counter dinyalakan dan disetting ke function collision. Lalu yang kelima, air supply dinyalakan. Yang keenam, kedua troli diletakkan di linear air track lalu digerakkan atau ditumbuhkan. Yang ketujuh, catat waktu pada timer counter. Lalu yang kedelapan, ulangi percobaan sebanyak 5 kali pada setiap bagian. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.